Pada hari Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025, konflik ketegangan antara Thailand dengan Kamboja resmi meletus menjadi perang. Sampai saat skrip ini dibuat, setidaknya sudah ada 33 korban tewas dan 138.000 orang lainnya terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih aman. Konflik ini berpusat di daerah perbatasan antara Kamboja dengan Thailand, dan konflik ini berpotensi memunculkan eskalasi yang jauh lebih parah dan memberikan dampak yang cukup besar kepada kondisi politik, baik di kedua negara maupun ASEAN. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas secara singkat dan menyeluruh inti dari konflik Thailand dengan Kamboja ini, mulai dari penyebab, kronologi konflik, dan kondisi politik kedua negara tersebut. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, awal mula konflik ini tuh berawal dari sebuah candi, guys. Iya, candi. Jadi di daerah perbatasan Thailand dengan Kamboja, itu ada situs peninggalan agama yang berupa candi, yang terletak benar-benar di dekat garis perbatasan antara Thailand dengan Kamboja. Namanya adalah Candi Pravihar. Candi ini terletak di provinsi Pravihar, Kamboja, yang berbatasan langsung dengan provinsi Sisaket, Thailand. Dulunya, Candi Pravihar ini sempat jadi rebutan antara Thailand sama Kamboja, dikarenakan emang posisinya yang agak nanggung karena di daerah perbatasan. Dan pada tahun 1962, candi ini sempat disengketakan di Mahkamah Internasional. Dan keputusan akhirnya, candi ini resmi jatuh ke tangan Kamboja karena candi ini masih terletak di daerah kedaulatan Kamboja, tepatnya di provinsi Pravihar. Makanya nama candinya juga Candi Pravihar kan. Tapi walaupun Mahkamah Internasional udah resmi memutuskan bahwa candi ini adalah milik Kamboja, Thailand tetap nggak terima. Thailand tetap bersikeras bahwa candi ini belum resmi milik Kamboja. Sampai pada akhirnya di tahun 2008, waktu Kamboja mau mendaftarkan Candi Pravihar ini ke UNESCO, Thailand ngamuk di sini. Thailand ngamuk karena sebenarnya Thailand sama Kamboja itu punya kayak suatu perjanjian tentang perbatasan mereka gitu. Yang intinya, perbatasan darat antara Thailand sama Kamboja itu masih abu-abu. Belum jelas perbatasannya. Dan selama ketidakjelasan itu masih berlangsung, kedua wilayah nggak boleh ngeklaim ataupun ngebuat bangunan di atas wilayah tersebut. Dan tempat di mana Candi Pravihar ini berdiri, itu termasuk ke dalam wilayah yang masih abu-abu itu. Nah, kalau Kamboja mau ngedaftarin candi ini ke UNESCO, artinya Kamboja udah ngeklaim wilayah kan? Makanya Thailand ngamuk. Dan marahnya Thailand ini berlangsung lama. Sampai pada tahun 2011, sempat terjadi peperangan kecil juga di sana. Dan untuk ngerespon perang di tahun 2011 itu, 2 tahun setelahnya, Mahkamah Internasional ngerilis lagi statement bahwa Candi Pravihar memanglah milik Kamboja, supaya semuanya selesai. Tapi nyatanya, konflik ini nggak selesai juga. Karena Mahkamah Internasional ngeresmiin candi ini milik Kamboja itu mengacu dari peta jadul yang dibuat sama Prancis. Sedangkan Thailand nggak pernah setuju sama peta buatan Prancis itu. Makanya Thailand ngerasa ini nggak adil. Oleh karena itu, karena daerah Candi Pravihar ini masih abu-abu juga kan, jadi selama belasan bahkan puluhan tahun, daerah candi ini dijaga ketat sama militer dari kedua negara, menjadikan candi ini salah satu candi yang cukup rumit kalau mau dikunjungi. Karena kita udah tahu apa penyebab konflik antara kedua negara ini, sekarang mari kita lanjut ke kronologi perangnya. Jadi, semuanya bermula di tanggal 28 Mei tahun 2025. Kali ini konfliknya masih terjadi di provinsi Pravihar, tapi nggak di daerah candi yang berbatasan sama provinsi Sisaket, melainkan di daerah yang berbatasan sama provinsi Ubon Ratchathani. Waktu itu, tentara Thailand curiga sama tentara Kamboja yang ngebuat parit pertahanan di atas bukit yang ada di daerah perbatasan. Tentara Thailand pengen menegaskan kembali bahwa di daerah perbatasan yang masih abu-abu ini gak boleh dibuat bangunan apapun. Sedangkan Kamboja malah ngebuat parit pertahanan di atas sana. Padahal udah jelas itu gak boleh. Jadi mereka sempat ngelakuin negosiasi, tapi sayangnya negosiasi itu gagal. Dan pada akhirnya sempat terjadi baku tembak antara tentara Thailand dengan Kamboja selama 10 menit. Dari kejadian itu, satu tentara Kamboja tewas di tempat. Berangkat dari kejadian ini, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet bersama dengan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra langsung teleponan untuk meredakan suasana dan mengupayakan aksi damai. Tapi walaupun begitu, kedua negara tetap menambah pasukan militer masing-masing ke daerah perbatasan.
Selain itu, sebenarnya petinggi militer dari kedua negara sempat ketemuan langsung di lokasi kejadian pada tanggal 29 Mei untuk negosiasi. Hasil dari negosiasinya adalah kedua negara sepakat untuk mundur dari lokasi konflik demi meredakan situasi. Tapi setelah negosiasi itu, tiba-tiba Kamboja mengatakan bahwa mereka nggak akan mundur dari daerah itu. Hal ini kembali memperkeruh suasana pastinya, sampai pada akhirnya Menteri Pertahanan Thailand buka suara akan hal ini. Phumtham Wechayachai mengatakan bahwa mereka masih akan berusaha mencari cara damai terlebih dahulu. Tapi mereka juga siap dalam upaya menjaga kedaulatan negara jika saja negosiasi gagal. Beberapa hari kemudian, Perdana Menteri Thailand yang merupakan pemegang kekuasaan politik tertinggi di Thailand langsung buka suara. Yang kurang lebih statement beliau mirip-mirip sama statement Menteri Pertahanannya tadi, bahwa mereka tetap akan mengusahakan upaya damai terlebih dahulu. Tapi andai saja situasi semakin memanas, Thailand siap untuk perang. Walaupun statement kali ini kelihatan lebih bold, tapi intinya sama aja. Mereka berusaha mencari cara damai terlebih dahulu. Dan salah satu upaya untuk mencari cara damai itu adalah komunikasi antara sesama Perdana Menteri. Beberapa saat kemudian, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra bersama mantan Perdana Menteri Hun Sen, yang merupakan ayah dari Perdana Menteri Hun Manet, melakukan panggilan telepon dalam upaya mencari perdamaian. Ung Ing Shinawatra berencana meminta bantuan ke ayahnya Hun Manet, yaitu Hun Sen. Kayaknya sih untuk ngebujuk anaknya supaya mau berdamai ya. Tapi sayangnya, panggilan telepon ini menjadi bencana bagi Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra. Pasalnya, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, rekaman telepon antara Ung Ing Shinawatra bersama Hun Sen bocor ke publik. Dan di dalam rekaman telepon itu, Ung Ing dianggap merendahkan martabat Thailand karena udah mohon-mohon sampai manggil paman ke mantan PM Kamboja. Masyarakat Thailand menganggap bahwa Ung Ing nggak tegas dan udah merendahkan negaranya sendiri karena memohon kepada negara yang statusnya lebih rendah daripada Thailand itu sendiri. Bahkan Ung Ing bilang ke Hun Sen bahwa dia akan nurutin apapun yang dimau sama Hun Sen asalkan bisa damai. Itu kan bisa dibilang cukup hina ya. บอกว่าให้ท่านฮุนเซนน่ะเห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยคนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้วก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูจัดการให้ Dan buntut dari bocornya rekaman telepon ini ternyata gawat juga. Karena beberapa hari setelah rekaman itu bocor, Perdana Menteri Ung Ing Shinawatra langsung didemo dan dikudeta. Setidaknya ada 10.000 orang yang langsung turun ke jalanan di Bangkok. Hasilnya, pada tanggal 1 Juli kemarin, Perdana Menteri Ung Ing Shinawatra dibekukan jabatannya oleh MK-nya Thailand. Hal ini berlaku mulai dari tanggal 1 Juli sampai MK ngebuat keputusan antara putus atau lanjut. Masih ngambang nih status PM Thailand. Dan posisi PM Thailand sekarang juga digantikan sementara oleh Menteri Pertahanan Thailand, yaitu Phumtham Wechayachai. Tapi kekacauan Thailand gak sampai di situ aja. Karena pada tanggal 16 Juli 2025, seorang tentara Thailand terkena ranjau darat milik Kamboja di distrik Namzuan, Provinsi Ubon Ratchathani. Dilanjutkan dengan ledakan ranjau selanjutnya di tanggal 23 Juli yang memakan 5 korban tentara Thailand lagi. Dan itu terus berlanjut sampai pada akhirnya, mulai dari tanggal 24 Juli sampai pada saat ini, eskalasi perang antara Thailand dengan Kamboja semakin panas. Daerah konfliknya juga udah meluas sampai ke kota-kota yang ada di Provinsi Ubon Ratchathani. Walaupun untuk saat ini konfliknya masih terjadi di sekitaran daerah perbatasan aja, tapi dampak dari perang ini nggak main-main. Perang ini mengorbankan para masyarakat yang tinggal di dekat daerah perbatasan. Jalur perdagangan terpaksa ditutup dan beberapa orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Biaya kebutuhan pokok pun jadi naik, terutama di Kamboja. Karena Kamboja sebenarnya masih lumayan bergantung kepada Thailand, terutama dalam urusan impor bahan bakar. Selain itu, dampak dari konflik ini gak hanya dirasakan sama kedua negara ini aja, tapi negara yang berbatasan langsung dengan kedua negara ini, yaitu Laos, juga udah kena dampaknya. Ada beberapa rudal nyasar yang pada akhirnya jatuh ke Laos. Parah juga ya. Sayangnya, sampai pada saat skrip ini dibuat, belum ada tanda damai nih dari kedua pihak. Usaha damainya sih ada. Melalui rapat darurat PBB, utusan Duta Besar Kamboja meminta untuk melakukan gencatan senjata tanpa syarat dari kedua belah pihak. Tapi Thailand belum juga ngerespon. Setidaknya untuk saat ini belum ada jawaban untuk konflik ini. Sedangkan di sisi lain, udah ada sekitar 138.000 orang yang mulai dievakuasi dari dekat wilayah perbatasan.
Laos yang terkena dampak peluru nyasar tadi juga belum ngasih statement resmi. Jadi konflik ini masih panas-panasnya nih sekarang. Oke, update sedikit. Jadi waktu aku ngedit video ini, di hari Senin tanggal 28 Januari 2025, Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet sama-sama terbang ke Malaysia dalam rangka melakukan mediasi yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Hasil dari mediasi itu adalah kedua pihak yaitu Thailand dan Kamboja sepakat untuk gencatan senjata tanpa syarat pada saat itu juga. Tapi walaupun begitu, nyatanya kondisi di daerah perbatasan semakin memburuk. Perang tetap terjadi di mana-mana. Sejauh ini belum ada update terbaru terkait kondisi di perbatasan. Tapi yang terpenting, gencatan senjata udah resmi disetujui oleh kedua belah pihak. Kita tinggal nunggu update mungkin beberapa hari ke depan mengenai kondisi di sana. Sejujurnya, konflik ini cukup menarik untuk diikuti. Mengingat ini adalah konflik lama yang muncul kembali ke permukaan. Akan sangat menarik untuk kita ngelihat apa outcome dari konflik ini dan bagaimana nasib daerah perbatasan antara kedua negara ini, termasuk Candi Pravihar tadi. Jadi gimana menurut kalian terkait kasus ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, jadi ini kita ngelihat dari Google Earth. Dan ini adalah Candi Pravihar. Ini di daerah Kamboja, sedangkan ini di daerah Thailand. Nah, kayak yang aku bilang tadi, karena perbatasan antara Thailand dengan Kamboja masih abu-abu, di daerah ini nih, full, itu harusnya sih ada tentara. Dan dari sini kita juga bisa ngelihat bukti nyata bahwa daerah perbatasan antara Thailand dengan Kamboja itu benar-benar masih abu-abu. Karena lihat aja, ini kan border antara Thailand dengan Kamboja. Di sini Candi Pravihar yang ada di daerah Kamboja, sedangkan ini adalah daerah Thailand. Tapi kalian lihat aja, jalan masuk ke arah Candi Pravihar ini ada 3. Satu dari sini, satu dari sini, dan juga satu dari sini. Dan untuk jalan yang ini, jalan besar ini mengarah dari Thailand. Tapi sebenarnya ini bukanlah jalan milik Thailand, tapi ini adalah jalan milik Kamboja. Mari kita lihat dari sini. Ini kan jalannya menuju ke arah Candi Pravihar. Tapi kita lihat jalannya, ini masuk ke arah daerah Thailand. Panjang melingkar ke sini, kemudian masuk lagi ke sini, dan masuk lagi ke Kamboja. Jadi kalau kita berangkat ke arah Candi Pravihar dari Kamboja, ini adalah jalannya. Jadi dari daerah Kamboja sini, kita masuk ke Thailand, terus belok, kita keluar lagi, masuk ke Kamboja, terus tikungan sedikit kita masuk lagi ke Thailand, dan kita lanjut lagi perjalanan selama beberapa menit, kembali lagi keluar dari Thailand untuk masuk ke daerah Kamboja, supaya kita bisa masuk ke daerah Candi Pravihar. Di sisi lain, kita lihat jalan yang satu lagi. Ini adalah jalan utama menuju ke Candi Pravihar. Dan ini adalah jalan dari Thailand. Kita lihat aja, ini adalah jalan lurus, ya kan? Jalan lurus ini dihubungkan dari jalan ini. Jalan ini nih resmi nih punya Thailand, nggak kayak jalan Kamboja tadi. Jadi dari Thailand ini jalannya lurus, ya kan? Lewat sini, masuk ke daerah sini, dan ini adalah jalan menuju ke arah Candi Pravihar. Dan jalan satu lagi tuh ada jalan yang kecil ini nih. Nah, jalan yang kecil ini masuknya tuh dari sini. Lumayan jauh nih. Ini di daerah Kamboja. Nah, naik dari sini, ya kan? Masuk, naik ke puncak gunung. Nah, keluarnya nanti di sini. Pokoknya di sini titik kumpulnya, terus nanti masuk lagi ke Candi Pravihar. Gitu. Dan ini semua adalah bukti nyata bahwa perbatasan antara Thailand dengan Kamboja memang betul-betul masih abu-abu. Karena ya kita lihat aja lah jalan yang tadi. Ini kan jalan punya Kamboja, ya kan? Tapi masuk ke daerah Thailand. Kan nggak mungkin, lihat, ini border. Di setiap border kan biasanya ada tentara yang jaga kan, ada gerbangnya kan. Kan nggak mungkin di sini ada gerbang nih, ya kan? Terus jalan nih. Jalan, terus belok di sini. Terus di sini ada gerbang lagi, ya kan? Gerbang lagi dari Thailand kita mau masuk ke Kamboja, misal di sini ada gerbang nih. Masuk dari sini, ya kan, gerbang keluar. Terus nikung dikit aja nih, nikung dikit. Ada gerbang lagi di sini. Nah, gerbang lagi perbatasan Kamboja untuk masuk ke Thailand. Kan nggak mungkin kayak gitu kan? Terus masuk lagi kita ke Thailand. Jalan lagi nih, jalan lagi kita lumayan panjang, ya kan? Terus di sini ada border lagi. Ya kan? Sedangkan di sini ada jalan lagi nih. Berarti di sini ada border, di sini ada border, kan nggak mungkin kan? Di sini semua ada apa istilahnya? Di sini semua ada pagar, di sini ada pagar, kan nggak mungkin. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa perbatasan Thailand dengan Kamboja memang masih abu-abu. Dan ya begitulah